Sejarah akan terus terekam beriring senyap langkah waktu yang cepat. Di tengah-tengah ramai langkah hiruk-pikuk perkembangan masyarakat hingga saat ini, tersimpan sejarah penting dalam perjalanan panjang Kota Lasem. Menghadapi pasang surutnya kehidupan yang tak mudah, masuknya peradaban masyarakat Tiongkok menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan Lasem pada masa itu. Lasem merupakan sebuah kecamatan kecil di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Menjadi daerah pembatas antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Lasem memiliki sejarah panjang, hingga kota ini tersematkan dengan julukan Kota Tiongkok Kecil. Julukan itu ada karena Lasem memiliki keharmonisan dalam keberagaman ras, etnis, dan kebudayaan yang berpadu dalam harmoni. Salah satunya, meleburnya peradaban budaya Tiongkok dengan elemen budaya lainnya yang masih ada hingga saat ini. Begini, mengenai bangsa Tionghoa datang ke Lasem itu sebetulnya sejarahnya memang panjang. Jadi kalau kita lihat beberapa catatan yang ada, itu ketika abad 15 awal, sebelumnya juga sudah ada orang Tionghoa sebetulnya. Tapi kalau dari catatan lokal itu memang ada armada kapal Chenghu, nakodanya, mereka berhenti di Lasem dan memang mau tinggal di Lasem. Jadi mereka tinggal di Lasem, armada kapal, mungkin satu armada atau berapa gitu ya. Mereka berniat tinggal di Lasem, tapi dengan cara bertukar ilmu pengetahuan dengan rakyat Lasem. Mereka harus mengajarkan orang-orang Lasem pengetahuan atau keahlian yang tidak pernah atau belum dimiliki oleh orang Lasem. Misalnya membuat gamelan, menari, dan membuat batik. Itu hal yang sampai saat ini masih ada, yaitu batik Lasem. Jadi batik Lasem itu memang punya cerita sendiri tentang sejarah batik Lasem berkaitan dengan kedatangan tentara armada Cina, armada Chenghu ya. Jadi itu. Kemudian lebih lanjut lagi, ketika ada pembantaian etnis Tionghoa di Batavia 1740, itu banyak sekali orang-orang Tionghoa yang migrasi ataupun eksodus ke Lasem. Kebetulan waktu itu mereka Lasem memiliki temenggung orang Tionghoa namanya Uwe Ingkiat atau Widyaningrat. Nah, setelah itu mulai lagi ada semacam ini pemberontakan Taiping ya. Pemberontakan Taiping nanti tolong dibaca sendiri, pemberontakan Taiping. Dan saat itu memang banyak sekali eksodus orang-orang Tionghoa yang datang ke Lasem. Dan itu semakin banyak orang-orang Tionghoa yang datang ke Lasem. Nah, kenapa Lasem mendapat julukan Tiongkok Kecil? Jadi dulu ceritanya ada seorang peneliti margahan namanya Claudine Salmon. Jadi dia meneliti khusus apa yang ada di Lasem. Sejak saat itu mereka menyebut Le Petit Chinois. Itu sekitar tahun 1970 sekian. 76 atau berapa seingat saya ya. Jadi dari julukan itu akhirnya Lasem punya ikonik tersendiri untuk kota Lasem. Le Petit Chinois artinya Tiongkok kecil atau Cina kecil gitu. Nah, dan itu memang cocok karena Lasem banyak sekali dihuni oleh orang-orang Tionghoa. Dan rumah-rumahnya juga rumah-rumah yang unik, asik ya untuk kegiatan, untuk budaya Tionghoa sendiri. Itu sampai sekarang akhirnya Lasem mendapat julukan salah satunya yaitu Le Petit Chinois, Tiongkok Kecil. Gitu. Lasem merupakan sebuah kota kecil, kota kecamatan yang berada di Kabupaten Rembang, tetapi mempunyai sejarah panjang terkait dengan pemukimannya, terutama tentang pemukiman yang sering
disebut oleh peneliti itu sebagai Le Petit Chinois atau Tiongkok kecil, karena Lasem ini dulunya memang merupakan sebuah daerah yang dianggap mempunyai feng shui yang luar biasa oleh orang-orang Tionghoa. Oleh sebab itu Lasem dijadikan sebagai pemukiman yang sangat recommended bagi orang-orang Tionghoa, terutama oleh suku Hokkien yang datang kedua sebelum dinasti Ming yang dulunya itu dipimpin oleh armada Laut Cheng Ho. Jadi Lasem ini sekitar abad ke-14 sudah pernah ada pendaratan orang-orang Tionghoa yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho pada waktu itu, tetapi mereka kebanyakan tidak bermukim, hanya mendarat sementara. Tetapi kemudian ada gelombang kedatangan orang-orang Tionghoa yang mendarat di Lasem, yaitu kaum Hokkien sekitar abad ke-16, di mana orang-orang Tionghoa ini meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda, berasal dari adat istiadat yang berbeda, tapi mereka itu masih tetap memegang leluhurnya. Jadi mereka masih memanfaatkan tempat yang dulu dihuni oleh orang-orang dari rombongannya Cheng Ho ini untuk ditempati mereka. Salah satunya adalah di daerah Dasun. Jadi awal penghunian dari Lasem ini sendiri berawal dari pinggir pantai yang kemudian bergeser ke sepanjang sungai, karena memang Lasem ini merupakan daerah yang sangat potensial sebagai sarana perdagangan, karena pada waktu itu untuk mengangkut komoditi perdagangan, bahan-bahan komoditi perdagangan itu diangkut ke wilayah-wilayah pedalaman, masih sangat memanfaatkan aliran sungai. Kemudian bisa dibilang perkembangan pemukiman selanjutnya itu berada di Jalan Dendles ini seiring dengan perkembangan jalan pos yang dibangun oleh Dendles untuk memperlancar transportasi. Meskipun bisa dibilang Lasem ini merupakan kota yang disorientasi dari sejarahnya, karena memang Lasem ini dulu adalah kota yang dianggap sebagai daerah sebagai daerah yang sudah metropolis, tetapi karena keberadaan Lasem ini semakin diturunkan posisinya dari dulu merupakan sebuah kadipaten. Pada saat menjadi kadipaten ini, peran dari orang-orang Tionghoa ini juga sangat luar biasa. Mereka tidak ada pembedaan dengan orang-orang pribumi, bahkan mereka bersatu. Mereka juga menempati jabatan-jabatan potensial atau jabatan-jabatan yang dianggap sebagai jabatan birokratis yang diduduki oleh orang-orang Tionghoa. Akulturasi yang terlihat jelas yaitu dari cerita di Lasem ini adalah tentang cerita Perang Kuning, bahwa di sana itu terjadi sebuah kolaborasi yang sangat menarik, bahwa di Lasem ini sudah terjadi sebuah akulturasi atau tidak membedakan ras antara orang-orang pribumi dengan orang-orang Tionghoa. Mereka bersatu padu untuk melawan VOC pada waktu itu yang sangat dikenal ceritanya dengan cerita Perang Kuning, dan sempat diabadikan juga di dalam sebuah pembangunan kelenteng, yaitu kelenteng yang ada di Babakan. Bahkan bisa dianggap Lasem ini merupakan daerah yang dianggap potensial oleh orang Tionghoa dengan alasan kontur alamnya yang dekat dengan pegunungan, dekat dengan laut, dekat dengan sungai. Di samping itu juga penduduk pribumi Lasem ini sangat terbuka. Mungkin sedikit cerita tentang bagaimana keharmonisan hubungan antara orang-orang pribumi dengan orang-orang Tionghoa di Lasem ini sudah berjalan beratus-ratus abad. Jadi bisa dibilang Lasem ini merupakan sebuah daerah yang punya
harmonisasi sosial sangat luar biasa terhadap berbagai multi etnis. Jadi sudah sepantasnya Lasem ini kita nobatkan sebagai sebuah kota toleransi terbaik di Indonesia. Salah satu bukti masuknya budaya Tiongkok di kota Lasem dapat kita lihat melalui sudut-sudut kota Lasem yang masih banyak terhiasi ragam bangunan yang memiliki perpaduan arsitektur Tiongkok. Salah satu bukti masuknya budaya Tiongkok di kota Lasem dapat kita lihat melalui sudut-sudut kota Lasem yang masih banyak terhiasi ragam bangunan yang memiliki perpaduan arsitektur Tiongkok. Salah satu situs bangunan bercorak Tiongkok yang masih berdiri kokoh dan dilestarikan hingga saat ini, yaitu Rumah Merah Tiongkok Kecil Heritage. Rumah Merah ini telah ada sejak abad 19 atau lebih tepatnya sekitar tahun 1850 Masehi. Rumah Merah ini memiliki perjalanan panjang, menjadi saksi bisu rekaman sejarah dari keterpurukan hingga berkembangnya kota Lasem hingga saat ini. Pada tahun 2012 lalu, bangunan ini beralih kepemilikannya dan dipugar sedemikian rupa oleh salah seorang pengusaha di Lasem, yaitu Rudi Hartono. Rumah Merah ini pun dikelola dengan baik dan menjadi destinasi wisata sejarah atau heritage yang berbau perpaduan kebudayaan Tiongkok. Selain bangunannya, di dalamnya pun terdapat berbagai patung dewa, barang peninggalan, dan alat antik yang otentik dengan budaya Tiongkok pada zamannya. Rumah Merah ini juga menyimpan keunikan serta misteri. Salah satunya adalah lorong bawah tanah atau biasa disebut bunker. Lorong yang menghubungkan antara dua bangunan ini pada zaman penjajahan Jepang digunakan untuk tempat persembunyian dan menghindari serangan dari darat maupun udara. Selain menariknya situs bangunan perpaduan corak arsitektur Tiongkok yang tersebar di beberapa sudut kota Lasem, terdapat produk batik Lasem yang sangat melegenda, batik Tiga Negeri salah satunya. Menjadi bukti konkret masih lestarinya akulturasi yang terasa peka dan melekat di kota Lasem ini. Motif-motif batik yang rumit dihasilkan oleh para pengrajin yang terampil. Dengan elemen dan warna berkarakteristik, perpaduan budaya lokal dan Tiongkok yang lekat terasa. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya melestarikan dan melindungi cagar budaya. Cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang menyebar dari beberapa wilayah, khususnya cagar budaya yang ada di wilayah Lasem. Lasem ini merupakan salah satu tempat pendaratan Cina, sehingga banyak peninggalan-peninggalan bangunan pada masa Cina dan kolonial ini yang masih lestari dan terlindungi, tercatat sebagai cagar budaya. Untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang, pemerintah Kabupaten Rembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan cagar budaya. Di samping menerbitkan Perda tentang pengelolaan cagar budaya, pemerintah Kabupaten Rembang juga membentuk tim ahli cagar budaya atau yang disingkat dengan TACB. Pemerintah Kabupaten Rembang dibantu oleh TACB dalam memverifikasi, menginventarisasi, dan memberikan rekomendasi, sehingga pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan bangunan-bangunan sebagai cagar budaya. Di Lasem ada salah satu tempat, letaknya di Desa Karangturi. Kebetulan Desa Karangturi adalah sebagai desa wisata dari 28 desa wisata yang ditetapkan oleh Bupati Rembang. Di kawasan Desa Karangturi tersebut ada sebutan
Tiongkok kecil, yang lebih juga ada yang menyebutnya dengan rumah merah. Di situ kita bisa melihat bangunan-bangunan cagar budaya yang sudah tercatat dalam catatan cagar budaya di Kabupaten Rembang. Untuk itu juga kita juga berupaya ke depan mempersiapkan menyusun petunjuk teknis pengelolaan cagar budaya sebagai langkah tindak lanjut dari Perda tentang pengelolaan cagar budaya. Terkait dengan hal ini, Pok Darwis yang bergerak dan menggerakkan Desa Wisata Karangturi dan Lasem pada umumnya ini, betul-betul kita berdayakan sebagai penggerak desa wisata. Dengan harapan Lasem sebagai kawasan cagar budaya ini bisa dikenal baik lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Setiap weekend ini sering sekali tamu-tamu wisatawan baik yang dari lokal, nasional, bahkan internasional hadir di Lasem untuk melihat keindahan kota-kota, bangunan-bangunan kuno yang ada di Lasem. Dengan harapan berikutnya, Lasem bisa menjadi kunjungan wisata, tujuan wisata yang berkelanjutan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rembang pada umumnya dan masyarakat Lasem pada khususnya. Karena dengan hadirnya wisatawan-wisatawan akan memberikan dampak ataupun multiplier effect bagi masyarakat sekitarnya. Harapan kami juga kepada masyarakat Lasem dan sekitarnya untuk mendukung pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka mewujudkan daerah wisata yang berkelanjutan dengan ikut melestarikan dan melindungi cagar budaya serta menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban yang ada di kawasan cagar budaya Lasem, sehingga para wisatawan datang itu senang, kemudian dia terkenang, selanjutnya bisa ingin datang kembali serta tinggal berlama-lama di Lasem. Semoga apa yang menjadi harapan kami bisa terwujud, Lasem bisa mendunia. Menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Kota Lasem, menampilkan indahnya akulturasi budaya yang melebur dan berpadu menjadi seni yang elok dipandang dan elegan. Akulturasi yang kental di Lasem ini menjadi pengingat kita untuk terus hidup berdampingan dengan perbedaan. Berjalan bersama dalam harmoni budaya yang tak ternilai harganya. Cerita ini merupakan cerminan dari kekuatan manusia agar saling menghormati, memahami, dan tumbuh bersama-sama dalam perbedaan. Perbedaan bukan untuk menjadi perpecahan, tetapi menjadi suatu semangat menjaga, menghargai, dan merayakan kekayaan warisan budaya kita. Lasem ialah tempat di mana sejarah bertemu dengan masa kini, yang dibalut oleh pelukan hangat akulturasi budaya yang abadi. Dan inilah the beginnings of hidden cultural history in Lasem.